Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan memulai presentasi yang membahas tentang sistem ekonomi sosialis. Istilah sosialis ini sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda pada berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada tahun ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi sosialis. Yang pertama itu dari kelompok pemikiran sebelum Marx. Aliran sosialis sebelum Marx lebih bersifat utopis dan kelompok pemikir yang mencoba merealisasikan gagasan-gagasan mereka dengan membentuk komunitas-komunitas bersama. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Sir Thomas More tahun 1478 sampai 1535. Selanjutnya pandangan Marx dan Engels. Nah, pada pandangan mereka ini, teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, dan falsafah dan sebagainya. Selanjutnya, kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. Nah, pengaruh ajaran Marx dan Engels itu tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun abad ke-20 terdapat modifikasi dari Lenin. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan-perubahan sosial, akan tetapi bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilaksanakan Lenin, melainkan secara damai. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari poin yang ketiga, ialah sistem ekonomi sosialis atau sosialisme. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Adapun faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme, yang pertama ialah karena adanya revolusi industri. Yang kedua, karena bangkitnya kaum borjuis, majikan dan kaum proletar, buruh. Yang ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Karl Marx merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di Eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme. Juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosial. Adapun yang selanjutnya, poin D atau yang keempat, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Dan adapun yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan ialah tidak ada pengakuan atas hak pribadi individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang dimaksud adalah alat-alat produksi dan kebijakan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Dan yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ialah pola produksi aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Poin yang kelima atau yang B,
Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh atau lengkap. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme, penuh produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berkelimpahan. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. The six major historical stages: primitive communism, slavery, feudalism, kapitalisme, sosialisme, dan full komunisme. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ialah yang pertama satu negara Korea Utara, yang kedua negara Kuba, yang ketiga ada Vietnam, dan yang terakhir ialah Republik Rakyat Cina (RRC). Sudah mulai mengendur. Ya, kemudian saya teruskan yang F, prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, yang pertama mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut: pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan setiap individu, disediakan kebutuhan hidup untuk keperluan masing-masing. Yang ketiga, disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas. Keseluruhan rakyatnya keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang diambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Kemudian yang G, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kelebihan sistem ekonomi sosialis yaitu disediakan kebutuhan pokok. Yang kedua, didasari oleh perencanaan negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Yang keempat, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Yang keempat, pasar dalam negeri menjadi lancar. Yang kelima, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keenam, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketujuh, jarang terjadi krisis ekonomi. Kemudian kelemahannya yaitu sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.